Hai, ketemu lagi hari ini tanggal 15 April 2020, hari Rabu. Selamat datang. Ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Dan teman-teman, jika perlu informasi lebih singkat, bisa dilihat tulisannya di rangkuman di description box di bawah ini. Oke, kita mulai bacaan hari ini dengan Lenormand. Kita ambil yang 3 kartu untuk melihat tema utama bacaan ini adalah ketika kita masih terus akan tumbuh. Dan di kiri, di kanan itu semuanya tentang kestabilan, tentang kekuatan yang sudah ada sejak lama untuk pohon, sementara kalau untuk jangkarnya adalah di mana kita akan menempatkan diri kita untuk lebih stabil ke depannya. Dan kalau saya melihat kartu utamanya bukan pada kestabilannya, tetapi bagaimana kita terus menemukan tempat, membangun lokasi yang paling nyaman, tidak hanya fisik tetapi juga secara psikologis, bahwa kita akan bertumbuh dan berkembang lebih lanjut ke depan. Kita lanjut dengan bacaan yang kedua, ini dari The Psychic Tarot. Saya mengambil yang 3 kartu dan yang muncul seperti ini, 975 ya, dan tambah 1 advice di bawah Love Begins. Kita lihat lebih detail apa yang bisa kita baca pada hari ini. Ini adalah peristiwa sebelumnya yang leading pada situasi. Jadi ini seperti penyebabnya adalah karena kita semakin mampu membawa beban yang tinggi. Kalau kita lihat orangnya mungkin sama, ukurannya sama, sedikit tambah tua tentunya karena ada waktu, tambah tuanya kan setahun 2 tahun ya. Tetapi soul kita, jiwa kita bisa memanggul beban yang lebih kuat. Kenapa kita lebih mampu? Karena setiap kali ditambah beban ya dengan masalah yang kita hadapi, kemudian kita bisa menyelesaikan. Masalah bukannya makin ringan, makin berat, kita bisa lagi menyelesaikan. Lama-lama ambang dari batas kemampuan kita menyangga satu ide gagasan yang diperjuangkan untuk tetap berada di situ, kita semakin kuat. Dan di sini memang kalau kartu nomor 9 ini menunjukkan bahwa ini sebenarnya pengalaman yang diperoleh dari diri sendiri. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa diambil dari orang lain. Jadi kalaupun ini dengan cara kita mengamati orang lain, bagaimana dia keluar dari satu masalah. Yang penting bukan dianya, tapi kita sendiri bisa menginternalisasi, menyelami, dan membuatnya menjadi pelajaran dari diri kita. Nah, sehingga kalau kita lihat semua kemampuan tadi, karena kita secara sadar mendewasakan diri, mengambil informasi, membuatnya menjadi bagian dari pelajaran hidup kita, maka saat ini kita sudah bisa stand your ground. Stand artinya kita kuat dalam hal kalau kita perlu untuk mempertahankan sesuatu, termasuk yang lebih penting adalah mempertahankan harkatnya diri kita, ya. Pertahankan pride-nya kita, pertahankan bahwa semua hasil dari kerja keras kita, jerih payah kita, itu adalah sesuatu yang memang kita miliki. Bagaimana orang tahu itu adalah memang milik kita? Ya, kalau diujikan kepadamu, kamu pasti bisa. Karena apa? Karena kamu sudah pernah melewati itu. Jadi ini seperti kalau kita bikin skripsi. Kalau skripsi itu kita sendiri yang menjalani dari ujung sampai ujung, maka kita mau ditanya apa saja, kita tahu persis jawabannya karena kita memang ada di situ. Kalau kita mengambil pekerjaan orang lain sebagai sesuatu yang kita defend, ditanya detail, habislah kita. Nah, karena kartu yang pertama ini kita
melihat bahwa beban itu kita sendiri yang memanggul, kita sendiri yang mengalaminya, kita sendiri yang membuatnya menjadi pemahaman di diri kita, maka kita akan mampu berdiri tegak untuk mempertahankan apapun yang menjadi harga diri kita, harkat dan martabat kita. Dan near future-nya adalah sepertinya memang itu masih banyak yang harus kita hadapi. Tapi kalau kita kembali pada gambar ini, kan memang untuk bisa kita menjadi bagian dari institusi yang begitu kuat, kita kan nggak bisa yang nyeme-nyeme kan, logikanya gitu, libas, nanti dilibas kita habis. Makanya kalau kita memang mau berada di institusi tersebut, kitanya memang harus bertumbuh. Dan bagaimana caranya bertumbuh? Ya menghadapi obstacle dan challenges. Kalau ada jembatan yang terputus, maka kita harus cari cara tetap, entah loncat, entah bikin apapun untuk sampai ke sana. Dan additional advice-nya adalah love begins. Mungkin dengan segala struggle dan perjuangan ini, justru disinilah dirimu akan menemukan cinta. Mungkin disinilah minatmu. Bukankah kalau kita punya hobi tertentu, kita akan lebih bangga memamerkan hobi kita karena itu sukar, daripada kita menyatakan hobi yang sebenarnya ya semua orang juga bisa begitu, iya kan? Kita lihat untuk chart astrologi hari ini. Hari ini adalah peristiwa yang besar. Jadi hari ini ada sesuatu yang besar terjadi karena bulan mengaktifasi Pluto dan Jupiter. Dan dengan conjunction Jupiter, maka jelas ini adalah sesuatu yang bisa meledak, tanda petik ya. Karena kalau meledak tuh artinya kalau dia kecil mungkin ya itu sesuatu yang kecil, tetapi karena ini ada efek dari Jupiter, maka kita bisa merasakannya lebih besar dari biasanya. Dan ini adalah transit yang tension dengan matahari. Kan bulan yang tension dengan matahari membuat kita merasa bahwa apa yang kita inginkan, apa yang bisa kita lakukan itu tidak sejalan. Berarti gambarnya kira-kira seperti kita melampaui ini. Tetapi kalau yang namanya square, kalau misalnya kita bisa mengatasi square tersebut, yang tension tersebut dengan penuh keberanian, maka ini seperti breakthrough, membuat kita menemukan cara baru. Dan ini adalah sesuatu yang momentumnya besar, ya, itu. Oke, kita ambil ini dan bahwasannya walaupun kita menghadapi situasi eksternal yang besar dan emosi kita lumayan terguncang, tanda petik ya, tidak harus sesuatu yang jelek. Tapi di sini kita lihat Mars dan Venus itu trine. Ini dua-duanya adalah fixed sign ya, Aquarius dan Taurus. Sehingga kalau memang harus punya sextile dengan Chiron, dan ini utamanya Lilith, memang ini adalah kalau kita membuat breakthrough, maka kemungkinan besar kita akan berhasil. Jadi kedua gambar ini, segitiga yang hijau dan garis merah ini sebenarnya sangat potensial buat kita menghadapi masalah hari ini. Kita menemukan cara yang top chair, intinya seperti itu. New reading, kita ambil yang 4 kartu langsung. Oke, kita lihat yang di belakang saja. Lumayan rumit juga. Authentic leader, passionate, charismatic, experienced ya. Energetic, influential, proud, sexual. Ini situasinya. Saya lihatnya adalah berpengalaman ya, berpengalaman dan percaya diri sehingga bisa memimpin. Challenge-nya adalah stand still.
indecision. Jadi kita memimpin, tetapi situasinya itu membutuhkan kemampuan kita untuk memilih atau membuat keputusan dari situasi yang impossible, situasi yang benar-benar susah. Advice-nya adalah argumen, combative personality, oke. Dan hasilnya adalah apprehension, lacking skill. Oke. Jadi hari ini situasinya adalah mau tidak mau diserahkan kepada kita. Kita adalah King of Wands. Kita adalah orang yang dianggap paling paham dengan situasi yang dihadapi bersama. Mungkin sampai situ aja titik kita perlu yakin bahwa ini memang harus kita terima. Ternyata apa yang kita hadapi itu adalah situasi yang sukar, dan barangkali orang juga menunjuk kamu karena kamu yang bisa, apa boleh buat. Dan kita lihat tadi gambar di astrologi ini sebenarnya adalah hari yang penting, sukar, tapi kalau kita bisa ngelewatin, maka kita akan punya nama baik. Sarannya adalah Five of Wands terbalik ini, ya, kalau saya lihat Five of Wands-nya sendiri itu kan artinya perubahan dan kita menghadapi semua argumentasi. Kalau saya lihat ini ada dua kemungkinan. Pertama adalah jangan terlalu terlibat dengan argumentasi karena Five of Wands-nya terbalik, jadi jangan. Atau kalau memang ada hal yang kamu harus perjuangkan, walaupun itu dengan cara argumen yang keras, maka harus kau lakukan. Kenapa? Karena sebenarnya walaupun kamu menghadapi, menghindari, ngotot, sepertinya memang yang diperoleh itu tidak bisa sebesar yang kau harapkan hari ini. Ya, tapi bagaimanapun juga, karena semua orang juga sudah tahu ini adalah situasi yang susah, maka kamu yang dipilih jadi pemimpinnya, yakinlah bahwa yang kamu pilih, yang terbaik adalah hasil yang terbaik yang bisa dicapai dalam situasi hari ini. Jadi kalau hasilnya tidak sepenuhnya yang membuat kamu lonjak-lonjak bahagia, it doesn't matter, karena ini kalau orang lain yang pegang barangkali jauh lebih buruk daripada kalau kamu yang pegang. Ya, seperti itu. Oke, kita ambil yang guiding light. Reading 5 kartu. Iya. Oke, situasinya. Iya, situasinya adalah semua yang dihadapi kita anggap hari ini sukar. Kenapa? Karena sukar untuk melepaskan diri dari perasaan seperti kita korban, dan rasanya kita memang sukar untuk punya posisi bahwa kita punya pilihan. Itu victim mentality sebagai situasi. Challenge-nya adalah onward and upward, karena ini challenge berarti sebenarnya stuck. Situasinya itu mungkin ada dua kekuatan yang sama-sama ngotot untuk mendapatkan posisinya, ya, dan masing-masing punya pembelaan terhadap dirinya, punya argumen bahwa masing-masing adalah benar karena diperlakukan salah oleh pihak yang satunya. Solusinya adalah the challenger, ya. Di sini baru kita pahami ini karena sama-sama ya solusi. Dan tadi kita melihat ini challenger. Maka solusinya memang kita harus challenge, kita harus uji. Iya, dan dalam ujian ini mungkin menimbulkan rasa sakit, ya. Your relationship could be challenging you in a very painful way, ya. Karena ini
solusi. Memang barangkali hari ini apapun yang kita pilih, kita menghindari untuk argumen atau mengalah artinya, atau kita ngotot juga cakar-cakaran. Kedua-duanya itu membuat kita sakit. Advice-nya adalah you are worthy. Jadi kalau kita habis berantem itu nomor satu kan kita sakit hati, kita merasa direndahkan. Jadi ini seperti advice-nya diingatkan, kalau itu terjadi, kamu merasa direndahkan, disalahkan, maka hal yang perlu kau tanamkan adalah, ya memang dia bikin kamu merasa gitu, tetapi jawaban yang sebenarnya adalah you are worthy. Ya, you are worthy, kamu berharga. Outcome-nya adalah inner dialogue. Jadi, apapun argumen yang kamu lakukan dengan pihak lain, itu sudah pasti menghasilkan hal yang menyakitkan, hal yang bertentangan hari ini. Jadi, outcome-nya adalah bukan tentang omongan dia dan kamu. Outcome-nya adalah bagaimana kamu memahami situasi tersebut dan mengkomunikasikannya dengan diri sendiri. Ya, paham maksud saya bahwa situasi tersebut adalah kamu berusaha memahami, ya, dan jangan terperangkap dengan kata-kata mereka yang menekan dirimu. Ambil situasi besarnya, pahami sesuatu yang lebih dari ucapan mereka, kemudian sampaikan kepada dirimu, oh dia tuh ternyata marah-marah, dia hanya pengen disayang. Misalnya seperti itu. Ketika kita sudah bisa mengartikan hal tersebut, dialog itu kan, itu tadi kesimpulannya kita. Oh ternyata dia itu hanya ketakutan karena dia butuh uang lebih untuk sesuatu. Oh ternyata dia itu hanya merasa tidak aman karena dia diberi tugas yang lebih besar, lebih sukar daripada kemampuan dia. Makanya dia marah-marah nggak jelas seperti itu. Tapi jangan dengar, kamu nggak bisa ini, kamu nggak ngerti ini, kamu nggak selesai. Itunya jangan didengar. Didengarnya kamu katakan pada dirimu sendiri, emang aja dia emang ditekan sama bosnya yang lebih tinggi kok. Nah, begitu kalimat itu kamu dialogkan, kamu sampaikan kepada diri sendiri, ada di kepala kamu, maka ini akan sangat membantu kamu bisa keluar dari situasi. Karena memang situasinya, pertama, kita adalah korban. Yang kedua, situasinya stuck, belum ada pemecahannya. Yang ketiga, ini situasinya kalau diajak ngomong, ini akan membuat kita merasa sakit, merasa direndahkan. Dan advice-nya adalah jangan berpikir adalah kamu sama dengan yang dia ucapkan kepadamu kalau yang ucapan itu adalah merendahkanmu. Karena ini kamu adalah sangat berharga. Outcome-nya adalah jangan dengarkan mereka, ambil interpretasinya terhadap situasinya mereka untuk dibicarakan ke diri sendiri sehingga memungkinkan kamu untuk melewati proses yang healing. Saya rasa 5 kartu terakhir sebagai penutup itu sudah menggambarkan bacaan hari ini. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.